Aku diundang ke pesta mewah mantan suamiku hanya untuk ditertawakan. Tetapi rahasia yang terkuak malam itu tidak hanya membungkam cemoohan mereka, tetapi juga meruntuhkan seluruh dunia yang ia banggakan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hidupku dan Bunda Sinta saat ini terasa seperti titik kecil di antara samudra baja dan kaca metropolis Alta. Kami tinggal di apartemen sempit yang jendelanya selalu menghadap ke gedung-gedung pencakar langit yang mewah, membuat kontras antara kehidupan kami yang biasa dan hiruk-pikuk di luar terlihat begitu jelas. Aku tidak pernah mengeluh, karena Bunda Sinta selalu mengajarkanku bahwa martabat tidak diukur dari ketinggian lantai tempat kami berpijak. Setiap pagi, aku harus mencuri pandang ke kota yang penuh gemerlap itu, hanya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa aku pernah menjadi bagian dari mimpi yang kini jadi milik orang lain. Pekerjaanku hanyalah mengisi formulir-formulir di sebuah perusahaan kecil, sementara Bunda Sinta menghidupi kami dengan mesin jahit tuanya. Jarum yang bergerak cepat di bawah jemarinya adalah irama kehidupan kami yang tenang, menjahit gaun-gaun sederhana dan memperbaiki pakaian orang lain, menghasilkan uang yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, Bunda selalu tampak anggun, seolah-olah ia menyimpan rahasia kekayaan yang tak terlihat. Ia selalu bilang, "Baju itu hanya bungkus, Lara. Yang penting, isinya adalah hati yang bersih." Seringkali aku berpikir, jika kejujuran bisa dibayar, kami pasti sudah menjadi miliarder. Aku tidak ingin mengenang masa lalu, tetapi nama itu selalu muncul seperti notifikasi yang mengganggu. Ren, mantan suamiku. Ia meninggalkanku setahun yang lalu, menukar janji setianya dengan kilau yang lebih besar dan seorang wanita yang katanya lebih sesuai dengan ambisinya yang melambung tinggi. Baginya, aku hanyalah pemberat, sementara Bunda Sinta hanyalah ibu mertua yang terlalu kolot dan sederhana. Raihan ingin terbang tinggi, dan dia memastikan talinya terputus dari kami agar tidak ada yang menahannya jatuh. Aku berusaha tidak membencinya, tetapi terkadang, rasa sakit itu datang tanpa diundang, menusuk seperti ujung jarum jahit Bunda. Saat itulah benda itu datang, tergeletak di atas meja dapur kami yang reot. Sebuah amplop hitam tebal dengan aksen emas timbul, terasa berat dan berkelas di tanganku, bertolak belakang dengan tagihan listrik yang selalu kusembunyikan di laci. Undangan The Alta Global Gala. Acara VVIP tahunan yang diselenggarakan oleh Alta Capital, perusahaan tempat Raihan menjabat Vice President. Ini bukan undangan pernikahan, melainkan sebuah acara pengumuman besar yang melibatkan nama Raihan dan tunangan barunya. Jelas, ini dikirim bukan karena kerinduan. "Kau lihat ini, Bunda?" tanyaku, memegang undangan itu seolah memegang racun. Nama kami tertera jelas, dicetak dengan tinta emas. Lara dan Bunda Sinta. Bunda Sinta yang sedang menjahit seragam sekolah menoleh, kacamatanya sedikit melorot, memancarkan tatapan yang selalu tenang dan bijaksana. "Astaga, mereka ingat kita, ya," katanya dengan nada santai, seolah membicarakan cuaca. Tentu saja, aku tahu dia tidak sesantai itu. Aku menyobek amplop itu, menemukan kartu undangan dari kertas platinum yang tebal, berkilauan di bawah lampu kamar kami yang redup. Undangan ini adalah cerminan dari dunia yang telah Raihan pilih, dunia yang ingin dia pamerkan kepada kami, sebagai tamparan keras di wajah kami. Tujuannya hanya satu, mempermalukan kami. Dia ingin kami melihat betapa tingginya dia melompat dan betapa jauhnya dia meninggalkan kami. Kami diundang untuk menjadi badut, menjadi pengingat pahit tentang masa lalu miskinnya. "Kita tidak perlu datang," bisikku, melipat undangan itu dengan kesal. "Hanya akan membuat hati kita sakit." Aku melihat bayanganku di jendela, rambutku diikat seadanya, wajahku tanpa riasan mahal. Kami tidak pantas berada di sana, di tengah kerumunan yang berkilauan. Mereka akan menertawakan kami. Bunda Sinta meletakkan pekerjaannya. Ia berjalan ke arahku, mengusap bahuku dengan telapak tangannya yang halus, penuh bekas tusukan jarum. "Kita akan datang," ujarnya,
Suaranya mantap seperti batu karang. Aku menatapnya, mencari tanda kegilaan di matanya. Tetapi yang kutemukan hanyalah ketenangan dan sedikit percikan nakal. Mereka mengundang kita. Lara. Tidak sopan jika tidak memenuhi undangan. Apalagi undangan yang begitu mahal ini. Ia menunjuk amplop emas itu. Setidaknya kita bisa menikmati hidangan gratis mereka. Kudengar catering di Alta Gala adalah yang terbaik di seluruh metropolis Alta. Kami berdua tertawa kecil. Tawa itu berfungsi sebagai pereda ketegangan yang sempurna. Tentu saja, Bunda tidak peduli pada makanan. Dia hanya ingin memberiku pelajaran. Kita datang bukan untuk melihat kebahagiaan mereka. Nak, lanjutnya, matanya menatap mataku dalam-dalam. Kita datang untuk menunjukkan bahwa kita adalah berlian yang tidak terpengaruh oleh debu. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa, kecuali bahwa kita baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik, tanpanya. Keputusanku bulat. Aku akan datang. Aku akan berdiri tegak di tengah kemewahan palsu mereka. Aku akan membiarkan Raihan melihat bahwa kepergiannya tidak menghancurkanku, melainkan membebaskanku. Persiapan kami jauh dari kata mewah. Sementara para tamu lain pasti telah memesan gaun desainer dari Milan, kami hanya punya satu pilihan, lemari kayu Bunda Sinta. Kami duduk di depan lemari itu, yang sudah keropos dan berdecit setiap dibuka. Di dalamnya, tergantung satu-satunya gaun pestaku, gaun berwarna biru tua yang sudah kusam, gaun yang kupakai di setiap acara kantor selama 4 tahun terakhir. Gaun yang sama dengan saat Raihan meninggalkanku. Tidak, nak, Bunda Sinta menggeleng. Kita tidak akan memakai gaun kesedihan. Gaun ini sudah punya terlalu banyak memori buruk. Kita akan buat yang baru, dari bahan yang kita punya. Ia menarik kain bludru tua yang dulunya adalah tirai panggung teater. Warnanya merah marun yang pekat. Gaun ini sederhana, tapi memiliki sejarah yang kuat. Sama seperti kita. Aku tertawa lagi. Hanya Bunda yang bisa membuat tirai bekas menjadi metafora hidup yang indah. Selama 2 hari berikutnya, suara mesin jahit Bunda tidak berhenti. Ia tidak bertele-tele dengan model yang rumit. Ia menciptakan sebuah gaun alain sederhana yang jatuh anggun, menonjolkan garis tubuhku tanpa berlebihan. Ia menambahkan sulaman minimalis yang dibuatnya sendiri, membuat gaun itu terlihat mahal tanpa harus berteriak, merek. Bunda Sinta sendiri memilih kebaya lama berwarna beige miliknya, yang ia rapikan dan perbaiki payetnya yang lepas. Kenapa kau tidak menjahit gaun yang lebih mewah, Bunda? Tanyaku, suatu malam. Biar Raihan tahu kita juga mampu. Bunda Sinta tersenyum. Senyum andalannya yang selalu meredakan keraguan. Jika kita memakai pakaian mewah, kita hanya akan membuktikan bahwa kita masih ingin bersaing dengan dia, Lara. Kita datang untuk memenangkan pertarungan martabat, bukan pertarungan uang. Kita harus tenang. Nak, ketenangan adalah baju termahal yang takkan bisa dibeli oleh Raihan. Aku mengangguk. Mengerti. Kami tidak perlu membalas dendam dengan materi. Kami akan membalas dendam dengan keanggunan dan sikap tak acuh. Biarkan Raihan bingung. Biarkan dia penasaran mengapa kami bisa tersenyum begitu lebar di tengah kemiskinan kami. Humor adalah bagian penting dari persiapan kami. Ketika aku mencoba sepatu hak tinggiku yang usang dan solnya nyaris copot, Bunda Sinta bergurau. Kau tahu, nak, jika sol ini lepas di tengah lantai dansa, itu akan jadi berita utama. Putri konglomerat jatuh karena sol sepatu murah. Ah, itu pasti akan memecahkan kebekuan. Aku tertawa terbahak-bahak. Selalu ada humor ringan dalam setiap perjuangan kami, sebuah jeda yang membuat kami berdua merasa, ternyata hidup tidak seburuk itu. Rasa dekat antara aku dan Bunda adalah harta tak ternilai yang takkan pernah bisa Raihan miliki. Hari H tiba. Kami menyewa taksi online, sebuah kemewahan yang hanya kami gunakan di saat-saat kritis. Selama perjalanan, metropolis Alta terlihat berbeda. Lampu-lampu kristal di lobi-lobi gedung seolah mengejek kesederhanaan kami. Aku menggenggam erat tangan Bunda Sinta. Telapak tangan Bunda terasa dingin namun memberikan kekuatan yang luar biasa. Kau siap menjadi tontonan, nak? Bisiknya. Aku menarik napas dalam-dalam.
Aku siap menjadi bintang, Bunda. Bintang yang tidak bisa mereka beli. Aku tahu, begitu kami melangkah masuk, kami akan dihakimi. Kami akan menjadi bahan gosip. Tetapi, aku juga tahu, malam itu akan menjadi panggung bagi kami. Raihan berpikir dia telah mengundang kami ke kehancuran kami, tetapi dia salah besar. Malam ini, dia telah mengundang kami ke acara comeback kami. Ketika taksi berhenti di depan Alta Tower, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seperti menantang langit, jantungku berdegup kencang. Raihan sedang menunggu di dalam, siap dengan cibiran dan tunangan barunya yang glamor. Di sekeliling kami, mobil-mobil mewah berjejer, dan para tamu turun dengan setelan jas mahal dan gaun berkilauan. Kami adalah anomali. Kami tidak membawa kemewahan. Kami hanya membawa martabat yang tak tergoyahkan. Lara dengan gaun tirai bekas dan Bunda Sinta dengan kebaya usang yang diperbaiki, melangkah keluar dari taksi online sewaan. Kami berdiri tegak di pintu masuk megah itu, siap menghadapi apapun. Pertunjukan baru saja dimulai. Kami datang dengan hati yang tenang, tetapi kami akan pergi sebagai pemenang sejati. Kami sudah melewati masa-masa sulit. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh omongan orang dan kesombongan Raihan? Tidak ada. Aku sudah siap. Aku dan Bunda Sinta adalah tim yang tak terkalahkan. Kami akan berjalan masuk, menikmati hidangan, dan menunjukkan kepada Raihan bahwa dia tidak akan pernah bisa membeli apa yang kami miliki, harga diri yang utuh. Inilah yang akan terjadi. Langkah kaki kami di atas lantai marmer lobi Alta Tower terasa seperti kami berjalan di atas cermin, memantulkan bayangan diri kami yang sederhana di antara kemegahan yang menindas. Rasanya seolah seluruh lobi itu memandang rendah kami. Pilar-pilar granit hitam menjulang tinggi, dan lampu gantung kristal di atas kepala kami berkilauan seperti bintang yang diikat paksa di langit-langit. Semua yang ada di sini berteriak tentang uang, dan kami adalah satu-satunya tamu yang tidak merespons jeritan itu. Kami bergerak menuju lift khusus yang dilapisi panel kayu mahal dan cermin perak, lift yang hanya mengarah ke penthouse ballroom tempat gala diadakan. Saat pintu lift terbuka, kami disambut oleh pasangan-pasangan yang tampak sempurna, dengan gaun berkilauan dan jas yang dipotong tajam. Aku bisa merasakan keheningan singkat saat kami masuk, diikuti oleh bisikan-bisikan cepat yang merendahkan. Mata mereka menyapu gaun Bunda Sinta dan pakaianku, lalu berhenti sejenak pada sepatu vintageku yang bersih tetapi jelas bukan barang desainer. Bunda Sinta hanya tersenyum tipis ke arah cermin lift, seolah ia sedang menikmati pertunjukan komedi yang sangat mahal. Ia sedikit menarik kerah blazer usangnya, bertingkah seolah itu adalah mantel bulu termahal. Aku suka sekali warna merah marun ini, Lara, bisiknya, suaranya tenang. Itu membuat mata mereka sakit karena silau, bukan? Aku mengangguk, tertawa dalam hati. Tentu saja, Bunda. Tirai bekas itu memang terlalu berkilauan untuk mereka. Sikap tenangnya adalah perisai terbaik yang kami miliki. Saat pintu lift terbuka, kami disambut oleh lautan aroma parfum mahal dan dentingan gelas sampanye. Ruangan itu begitu luas. Seluruh dindingnya adalah kaca dengan pemandangan malam metropolis Alta yang bertabur cahaya. Di tengahnya, terdapat lantai dansa marmer yang mengkilap dan meja-meja bundar yang dipenuhi hiasan bunga yang menjulang tinggi. Ini adalah panggung yang dipilih Raihan, dan ia memastikan panggung itu terlihat semewah mungkin. Kami berjalan perlahan, mencoba tidak menarik terlalu banyak perhatian, meskipun hal itu mustahil. Para tamu, yang sebagian besar adalah eksekutif Alta Capital dan mitra bisnis elit mereka, berputar-putar, wajah mereka dipenuhi senyum palsu dan basa-basi yang dipelajari. Namun, di balik senyum itu, aku bisa menangkap kilatan rasa ingin tahu yang tajam, seperti pemangsa yang mencium mangsa yang lemah. Kami jelas mangsa itu. Tiba-tiba, langkah kami terhenti oleh suara yang terlalu keras dan ramah. Astaga, Lara, kamu datang juga. Karina, mantan teman sosialitaku yang selalu melihatku sebagai bahan lelucon, muncul dengan gaun hijau zamrud yang nyaris tidak bisa menahan dirinya. Wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut yang berlebihan, yang dengan cepat ia ubah menjadi rasa kasihan yang menjengkelkan. Aku pikir kamu terlalu sibuk dengan urusanmu, katanya,
Nadanya terdengar seperti ia sedang berbicara dengan seorang pasien. Matanya meneliti gaunku dari atas ke bawah, dan aku bisa melihatnya menilai setiap jahitan buatan tangan Bunda Sinta. Lihat, Bunda Sinta juga. Kebaya yang indah. Tapi, apakah kamu yakin ini cocok untuk gala ini? Dia menunjuk dengan dagunya ke perhiasan berliannya yang berat. Aku tersenyum setenang mungkin. Tentu saja, Karina. Kami diundang. Jawabku datar. Aku ingin berteriak padanya bahwa gaun sederhanaku ini lebih berharga daripada semua perhiasan pinjamannya. Karena gaun ini dibuat dengan cinta dan keringat, bukan kartu kredit. Tetapi aku menahannya. Aku ingat perkataan Bunda. Ketenangan adalah baju termahal. Tentu saja diundang, Karina terkekeh. Menutupi mulutnya dengan jari-jari yang berhias berlian. Raihan memang begitu baik hati. Dia selalu ingin memastikan, teman lama, melihat betapa jauhnya ia melangkah. Dia benar-benar pria yang luar biasa, berintegritas, dan kini posisinya makin tinggi. Kamu beruntung dia memberimu kesempatan kedua untuk melihatnya di puncak, kan? Kata-katanya, yang dimaksudkan sebagai pujian untuk Raihan, justru terasa seperti belati berkarat yang diselipkan pelan ke ulu hati. Bunda Sinta melangkah sedikit ke depan, wajahnya tetap lembut. Tetapi ada kilatan dingin di matanya. Raihan selalu tahu bagaimana memukau, Karina, katanya dengan suara yang tenang. Aku yakin dia akan menjadi pusat perhatian malam ini. Mari kita nikmati momen ini. Bunda menarik tanganku, isyarat agar aku segera menjauh dari Karina dan racunnya. Kami berjalan meninggalkan Karina yang masih berdiri bingung. Aku sempat melirik ke belakang dan melihat dia segera menarik temannya, menunjuk ke arah kami sambil berbisik-bisik. Aku tahu, saat itu juga, cerita tentang mantan istri yang lusuh datang ke pesta, sudah menyebar seperti api di antara para elit metropolis Alta. Kami mencari meja yang telah disediakan, yang ternyata berada di sudut paling belakang ruangan, dekat pintu masuk dapur, sebuah penempatan yang jelas disengaja. Di sana, setidaknya kami bisa melihat semua kemewahan tanpa harus berinteraksi terlalu banyak. Kami mengambil sedikit makanan yang disajikan, mencoba untuk menikmati rasa sisa yang manis dari janji catering terbaik yang diucapkan Bunda. Aku mencoba sepotong foie gras, dan aku harus mengakui, itu adalah satu-satunya hal jujur yang kutemukan di ruangan itu. Sinta, apa kau ingat saat kita harus berbagi sebungkus mie instan karena uang kita tidak cukup? Aku tiba-tiba bertanya, mencoba memecah kesunyian canggung kami. Bunda tertawa kecil. Tawa itu adalah jeda yang kami butuhkan. Aku ingat, Lara. Dan saat itu kita merasa seperti ratu yang sedang mengadakan pesta mie instan termegah. Kenangan itu lebih mewah daripada semua lampu kristal di ruangan ini. Ya, kenangan itu jauh lebih mewah. Tepat saat kami mulai merasa sedikit nyaman dan tenang, saat aku berhasil meredam emosiku, suara Raihan melengking melalui mikrofon utama, memotong musik orkestra yang elegan. Itulah saatnya ia memulai pertunjukan utamanya. Para tamu undangan yang terhormat. Suaranya penuh percaya diri dan kemenangan. Malam ini, bukan hanya tentang Alta Capital, tetapi tentang perayaan kebahagiaan pribadi saya. Mohon izinkan saya memperkenalkan tunangan saya, Maya, dan, tunggu sebentar. Saya juga melihat beberapa tamu istimewa yang sangat saya cintai di masa lalu hadir malam ini. Jantungku mencelos. Aku tahu, inilah momen puncaknya. Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada Raihan, dan kemudian, mengikuti pandangan matanya yang menyeringai, semua mata itu berbalik ke sudut gelap tempat kami duduk. Raihan telah memastikan kami menjadi pusat perhatian malam ini, bukan karena kehormatan, melainkan karena rasa malu. Aku menggenggam tangan Bunda Sinta, siap menghadapi badai yang akan datang. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, kami tidak akan hancur. Seluruh ruangan seketika hening. Perhatian semua mata kini tertuju sepenuhnya pada sudut meja yang kami tempati. Rasa malu yang tajam mulai merayap naik. Tetapi aku segera menekannya kuat-kuat. Aku harus tetap tenang. Ini adalah pertunjukan yang telah Raihan siapkan, dan aku tidak boleh memberinya kepuasan dengan melihatku hancur. Bunda Sinta tetap duduk tegak,
Tangan kami saling menggenggam erat di bawah meja, genggaman yang terasa seperti janji diam untuk saling menguatkan. Raihan berjalan melintasi ballroom menuju kami, didampingi tunangan barunya, Maya, yang berbalut gaun berkilauan. Maya, dengan rambutnya yang tertata sempurna dan senyum yang terlalu lebar, tampak seperti patung yang baru keluar dari majalah fashion. Kontras antara kami berdua, yang sederhana, dan pasangan sombong itu, sungguh menyakitkan. Mereka berjalan perlahan, menikmati setiap langkah yang menarik perhatian, menjadikan kami sebagai objek pameran yang sengaja dipertontonkan. Lihatlah, para hadirin. Suara Raihan kembali terdengar. Ia berbicara tanpa mikrofon, tetapi nadanya yang lantang mampu mengalahkan musik. Inilah contoh dari masa lalu saya. Masa lalu yang harus saya tinggalkan untuk mencapai tempat ini. Raihan mengayunkan tangannya, menunjuk ke sekeliling ruangan yang dipenuhi kemewahan. Saya ingin mereka melihat dunia yang saya pilih. Dunia yang mereka tidak akan pernah bisa masuki. Dunia yang terlalu mahal, terlalu canggih, dan terlalu tinggi bagi mereka. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan riuh di sekitar kami. Ada tawa yang tertahan, ada mata yang dipenuhi rasa iba palsu, dan ada juga yang menatap kami terang-terangan dengan rasa superioritas. Rasanya seperti kami sedang dianalisis di bawah mikroskop, dan kami gagal dalam setiap tes kemewahan yang mereka buat. Amarahku mulai mendidih, mendesakku untuk membalas, untuk mengatakan bahwa dia mendapatkan semua ini karena koneksi ayahnya, bukan murni usahanya sendiri. Namun, Bunda Sinta tidak bergerak. Ia justru melepaskan tanganku sejenak, mengambil serbet di meja, dan menyeka sudut bibirnya dengan gerakan yang sangat anggun. Gerakan itu adalah pengalih perhatian yang brilian. Jeda kecil yang membuatku tersenyum dalam hati. Astaga, Bunda ini memang ratu drama, pikirku. Dia membuat penghinaan publik itu terlihat seolah dia sedang makan malam yang enak, dan hanya perlu membersihkan remah-remah. Raihan berhenti di depan meja kami. Tatapannya penuh kemenangan. Saya mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, katanya, merendahkan suaranya agar hanya terdengar oleh kami dan orang-orang di sekitarnya. Saya mengundang kalian agar kalian tahu bahwa perbedaan antara kelas kita sekarang bukan lagi jurang, melainkan jurang Grand Canyon. Nikmati makanan kalian, jika perut kalian sanggup mencerna makanan elit seperti ini. Maya, tunangan Raihan, menyilangkan tangan, menatapku dengan senyum remeh yang dingin. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Tatapan matanya sudah cukup. Dia merasa menang, karena dia adalah lambang kesuksesan yang Raihan kejar. Sementara aku hanyalah kenangan buruk yang tertinggal di masa lalu. Aku membalas tatapannya, tidak dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Di mataku, dia hanyalah aksesoris mahal yang suatu hari nanti akan dibuang. Kami datang karena kami menghormati undangan. Jawabku, suaraku terdengar datar dan tenang, persis seperti yang Bunda ajarkan. Aku tidak ingin emosiku terlihat. Aku tahu, jika aku terpancing, dia menang. Bunda Sinta mengangguk setuju. Ia memandang Raihan dengan tatapan yang sedih, bukan marah. Tatapan itu berkata, kamu sudah berubah menjadi monster. Raihan tampak sedikit terkejut dengan ketenangan kami. Dia mungkin berharap aku akan menangis atau lari. Namun, kami memberinya dinding dingin tak beremosi. Karena tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan, ia mengangkat bahu dan tertawa keras. Tawa yang dibuat-buat, lalu melenggang pergi, melanjutkan pertunjukannya di tengah ruangan bersama Maya. Kami ditinggalkan di sana, di sudut ruangan, menjadi tontonan utama di bawah lampu kristal yang berkilauan. Keheningan yang mengikuti kepergian Raihan terasa lebih berat daripada kata-kata kasarnya tadi. Semua orang berbisik-bisik, dan aku bisa mendengar potongan-potongan ucapan seperti, kasihan sekali, atau, seharusnya dia tidak datang. Aku merasakan getaran di bahu Bunda, tetapi aku tahu itu bukan rasa takut, melainkan tekad yang mengeras. Aku sangat lapar, bisik Bunda Sinta tiba-tiba. Senyumnya kembali muncul. Aku akan mengambil dessert. Kudengar mereka punya macaron emas yang bisa dimakan. Kalau kita tidak bisa kaya, setidaknya kita makan emas mereka, kan? Aku tertawa. Lega. Itu adalah jeda humor yang ajaib,
yang mengembalikan fokus kami dari penghinaan ke hal yang paling konyol. Benar, kami harus memakan emas mereka. Kami sama sekali tidak tahu bahwa drama yang sesungguhnya belum dimulai. Kami tidak tahu bahwa beberapa langkah dari meja kami, seseorang telah menyaksikan seluruh pertunjukan itu dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk membalikan ballroom mewah ini dalam sekejap mata. Kami hanya berpikir kami datang untuk kalah dengan bermartabat, tetapi kenyataannya, kami telah diantar ke panggung kemenangan yang tak terduga. Kami hanya perlu menunggu tirai itu tersingkap. Dan tirai itu, ternyata, hampir terbuka. Kami sedang berusaha menikmati macaron emas yang Bunda Sinta ambil, mencoba meyakinkan diri bahwa kemewahan di lidah ini sebanding dengan rasa malu yang harus kami telan. Aku mencermati para tamu lain dari balik bahu Bunda, menyadari betapa cepatnya dunia ini bergerak. Baru 5 menit lalu kami adalah lelucon. Kini kami perlahan-lahan sudah menjadi gosip basi yang digantikan oleh pembicaraan tentang merger dan akuisisi. Aku sudah mulai merasa lega, berpikir bahwa episode penghinaan ini sudah selesai. Saat itulah keheningan aneh menyelimuti ruangan, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan keheningan karena Raihan berteriak, melainkan keheningan penuh hormat yang muncul ketika seseorang yang benar-benar penting bergerak. Aku mengangkat wajahku, mencari tahu apa yang terjadi, dan aku melihatnya. Emer Jonathan, CEO Alta Capital, Godfather di dunia finance metropolis Alta, berjalan menyeberangi ballroom. Emer Jonathan adalah legenda. Sosoknya selalu terpampang di majalah-majalah bisnis. Wajahnya yang tenang namun tegas memancarkan kekuasaan yang nyata. Malam ini, ia tampak sempurna dalam tuxedo hitamnya, dikelilingi oleh para pengawalnya yang berjas mahal. Setiap orang yang dilewatinya menundukkan kepala dan membuka jalan, seperti air yang terbelah. Aku bertanya-tanya, siapa yang cukup beruntung, atau sial, untuk menjadi tujuannya malam ini. Ternyata, tujuan itu adalah kami. Emer Jonathan berjalan lurus, mengabaikan meja-meja VIP di tengah, dan mengarah tepat ke sudut tempat kami duduk. Jantungku mulai berdebar kencang lagi. Mungkinkah Raihan belum puas? Dan sekarang bosnya sendiri yang dikirim untuk mengusir kami? Itu akan menjadi puncak dari kekejaman. Langkah Emer Jonathan terhenti tepat di samping meja kami yang lusuh. Kehadirannya begitu kuat, begitu menekan, sehingga macaron emas di tanganku terasa seperti debu. Bunda Sinta dan aku refleks berdiri, merasakan aura kekuasaan yang memancar darinya. Aku sudah siap mendengar kata-kata kasar, sudah siap untuk dibentak karena mengganggu suasana. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat seluruh ruangan seolah berhenti berdetak. Emer Jonathan tidak menatapku. Ia mengalihkan pandangannya sepenuhnya ke Bunda Sinta. Wajahnya yang biasa terlihat dingin dan tanpa emosi, kini dipenuhi dengan ekspresi yang begitu dalam, seperti ia baru saja bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang paling berharga. "Selamat malam, Sinta," sapanya. Suaranya pelan tetapi mengandung wibawa yang luar biasa, bergaung di keheningan. Ia tidak menggunakan sapaan formal, ibu, atau nyonya, melainkan nama pendek yang akrab. Yang lebih mengejutkan, ia sedikit membungkukkan badannya, sebuah gestur hormat yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun, apalagi kepada seorang wanita dengan kebaya usang. Aku terdiam, bingung. Siapa Bunda Sinta di mata pria ini? Aku tahu Bunda punya masa lalu yang sederhana, tetapi dia tidak pernah bercerita soal koneksi sekelas Mr. Jonathan. Bunda Sinta sendiri tampak sama terkejutnya. Matanya sedikit berkaca-kaca, seolah Mr. Jonathan telah membuka lembaran buku tua yang ia kunci rapat. "Jonathan," bisik Bunda Sinta, hanya nama itu yang keluar. Ia tampak kesulitan menemukan kata-kata, yang sangat jarang terjadi. Sementara itu, di tengah ruangan, Raihan yang sedang tertawa bersama tunangannya mendadak berhenti. Tawanya mati seperti tombol yang dimatikan paksa. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini berubah pucat pasi. Matanya melotot ke arah bosnya. Ia melihat dengan tidak percaya bagaimana Mr. Jonathan, idolanya, berdiri di depan meja kami dan memberikan penghormatan kepada wanita yang baru saja ia permalukan sebagai orang miskin. Bisikan-bisikan segera kembali, tetapi kali ini nadanya jauh berbeda.
Tidak ada lagi cibiran. Yang ada hanya rasa ingin tahu yang mencekik dan ketidakpercayaan. Mereka semua mencoba memahami apa hubungan antara CEO Alta Capital dan wanita sederhana di sudut ruangan ini. Bagi mereka, ini adalah anomali yang merusak tatanan sosial yang selama ini mereka yakini. Emer Jonathan meluruskan badannya. Senyumnya kini terlihat hangat, jauh dari kesan dingin di majalah. Ia menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada Bunda Sinta. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda lagi, Sinta, katanya tulus. Setelah bertahun-tahun, saya pikir Anda telah menghilang dari metropolis Alta. Ia lalu melirik meja kami yang hanya berisi piring sisa dan macaron emas yang kini terasa beku. Bunda Sinta hanya tersenyum samar, senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Aku tahu, Bunda sedang memilih kata-kata. Aku ingin bertanya kepada Emer Jonathan apa yang terjadi, tetapi aku tahu aku harus menunggu. Ini adalah panggung Bunda. Emer Jonathan, orang yang memiliki segalanya, kini berlutut secara simbolis di depan Bunda Sinta, yang hanya memiliki mesin jahit dan harga diri. Ini adalah keajaiban yang tidak ada di dalam skenario Reyhan. Dan aku tahu, dari ekspresi ngeri Reyhan, bahwa skenarionya baru saja hancur berkeping-keping. Keheningan yang mencekik membuatku yakin, malam itu adalah puncak keanehan dalam hidupku. Emer Jonathan, pria yang bisa menggerakkan pasar modal hanya dengan satu kalimatnya, kini berdiri di samping meja kami yang diasingkan, berbicara dengan Bunda Sinta seolah beliau adalah seorang ratu yang lama hilang. Semua mata di ruangan itu menatap, dan aku bisa merasakan tatapan Reyhan yang paling panas, penuh pertanyaan dan ketidakpercayaan yang membakar. Ia pasti berpikir ini adalah lelucon yang buruk. Emer Jonathan tidak peduli dengan kerumunan. Ia mengambil salah satu kursi yang kosong dan duduk, membuat dirinya setara dengan kami, padahal posisinya adalah dewa di acara ini. Saya minta maaf harus menginterupsi perayaan ini, katanya, suaranya sedikit meninggi agar didengar oleh para tamu yang kini mematung. Tetapi saya harus mengklarifikasi sesuatu. Ada orang yang memiliki peran jauh lebih besar dalam berdirinya Alta Capital daripada yang kalian bayangkan, dan orang itu duduk di sini. Ia menunjuk Bunda Sinta. Napas semua orang tertahan. Aku melihat Bunda Sinta menggenggam tanganku lagi. Tatapannya memohon agar Emer Jonathan tidak melebih-lebihkan. Tetapi Emer Jonathan hanya tersenyum. Senyum seorang pria yang akhirnya bisa melunasi janji lama. Ia lalu memulai ceritanya, mengubah gala mewah ini menjadi panggung pengakuan yang emosional. 20 tahun yang lalu, Emer Jonathan memulai. Suaranya kini melunak, membawa kami semua kembali ke masa lalu yang jauh dari kilau metropolis Alta. Saya hanyalah seorang arsitek muda yang idealis, penuh dengan ide tetapi kosong di rekening bank. Saya baru saja kehilangan kontrak besar dan hampir memutuskan untuk menutup perusahaan kecil saya. Saya duduk sendirian di sebuah kedai kopi tua, atau lebih tepatnya, sebuah bengkel jahit yang juga menyediakan kopi, di pinggiran kota. Saya hancur. Saya kehilangan harapan. Selama 3 hari saya hanya minum kopi murah dan menatap sketsa bangunan yang sudah tidak berarti lagi. Aku menoleh ke Bunda Sinta, yang kini menunduk. Pipinya memerah karena malu dan terharu. Ia tidak pernah bercerita tentang ini. Bunda selalu menjaga kisah-kisah masa lalunya rapat-rapat, memastikan aku tumbuh besar tanpa beban utang emosi dari siapapun. Aku kagum. Bagaimana ia bisa tetap tenang seolah cerita yang dibagikan ini adalah kisah orang lain. Bengkel jahit itu sangat sederhana, lanjut Emer Jonathan, tatapannya kini dipenuhi nostalgia. Di sana, saya bertemu Sinta. Dia sedang sibuk dengan mesin jahit tuanya, memperbaiki pakaian orang lain untuk menyambung hidup. Saya yang tenggelam dalam kesedihan, hanya bisa mengeluh tentang dunia bisnis yang kejam, tentang bagaimana idealisme tidak bisa membayar sewa. Emer Jonathan berhenti sejenak, mengambil air di gelas dan meminumnya perlahan. Semua tamu, termasuk para dewan direksi Alta Capital, mendengarkan tanpa berkedip. Ini adalah cerita asal-usul yang belum pernah mereka dengar. Ini adalah bagian yang hilang dari mitos Alta Capital. Aku sempat melirik Reyhan, yang kini memegang erat bahu tunangannya, mencoba mencari pegangan, ekspresinya antara syok dan ketakutan. Sinta,
yang saat itu tidak tahu siapa saya, tidak bertanya soal uang, tidak menanyakan status saya. Mr. Jonathan melanjutkan, nadanya kini penuh penekanan. Dia hanya mendengarkan. Dan setelah saya selesai mengeluh, dia hanya mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. Jeda yang diambil Mr. Jonathan terasa sangat lama, membuat ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Aku menggenggam tangan Bunda Sinta lagi, mendesaknya untuk tidak terlalu merasa terbebani. Bunda Sinta membalas genggamanku, seolah berkata, dengarkan, nak, ini adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Sinta berkata, Mr. Jonathan menghela napas. Jika kamu ingin berhasil, jangan bersaing dengan jumlah. Bersainglah dengan esensi. Jangan buat bangunan yang mewah untuk dilihat orang kaya. Buatlah bangunan yang nyaman untuk ditinggali semua orang. Kamu harus menjual ketulusan dan fungsionalitas, bukan hanya kilau. Itu yang akan bertahan lama. Kalimat itu, sederhana, lugas, dan sangat mencerminkan Bunda Sinta. Bunda memang selalu berfokus pada esensi, pada apa yang benar-benar penting. Ia membuat gaun dari tirai bekas bukan untuk pamer, tetapi karena esensi kain itu kuat. Mr. Jonathan menjelaskan, saat itu, ia adalah arsitek yang fokus pada desain boros dan mewah. Nasihat Bunda Sinta membalikan cara pandangnya. Ia mulai fokus pada proyek-proyek berkelanjutan, humanis, dan fungsional, yang ternyata sangat dibutuhkan di metropolis Alta. Saya langsung meninggalkan bengkel jahit itu. Mr. Jonathan menceritakan, wajahnya berseri-seri. Saya mulai mendesain ulang semuanya. Saya menukar fokus pada kuantitas dengan kualitas yang sangat unik, yang hanya bisa saya tawarkan. Hasilnya, saya mendapat investor baru, kepercayaan dari publik, dan dalam 5 tahun, Alta Capital lahir, bukan sebagai perusahaan uang, melainkan sebagai perusahaan ide yang humanis. Seluruh ruangan terdiam dalam kekaguman. Mereka baru menyadari bahwa filosofi inti Alta Capital, yang selalu mereka banggakan, ternyata berasal dari nasihat seorang penjahit sederhana. Mereka menatap Bunda Sinta dengan rasa hormat yang baru dan mendalam. Mereka melihat kebaya usang itu bukan lagi sebagai simbol kemiskinan, melainkan sebagai jubah kebijaksanaan. Aku merasakan gelombang kebanggaan yang meluap di dadaku. Ini dia. Ini adalah kemenangan Bunda. Kemenangan yang ia dapatkan bukan dengan teriakan atau uang, tetapi dengan ketulusan dan hati yang murni. Aku berpikir, tentu saja, Bunda. Dia pasti membuat macaron emas itu terlihat seperti debu di lidah Mr. Jonathan saat itu. Inilah humor kami, cara kami meredakan emosi besar ini. Mr. Jonathan menoleh ke Bunda Sinta. Saya menawarkan Anda saham, Sinta. Saya menawarkan posisi di Dewan Penasihat. Tetapi Anda menolak semuanya. Anda hanya mengatakan, saya senang bisa membantu. Ingat saja, Jonathan, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Mr. Jonathan menggelengkan kepalanya pelan. Dan saya tidak pernah lupa. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Rayhan, yang kini tampak seperti patung garam. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Mr. Jonathan berbicara langsung kepada seluruh ballroom. Suaranya kembali menguat, penuh otoritas. Alta Capital dibangun di atas prinsip integritas, kerendahan hati, dan menghormati esensi ide yang tulus, katanya tegas. Saya sangat kecewa melihat malam ini, di acara yang seharusnya merayakan nilai-nilai itu, ada upaya untuk mempermalukan dan merendahkan sumber dari inspirasi terbesar perusahaan kita. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam Rayhan. Ia tahu. Semua orang tahu. Mr. Jonathan tidak perlu menyebut nama, tetapi seluruh metropolis Alta tahu siapa yang ia maksud. Rayhan, yang baru saja membanggakan statusnya, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa dia baru saja menghina ratu yang mendirikan kerajaan bosnya sendiri. Aku melihat beberapa tamu VVIP mulai beranjak dari tempat duduk mereka, berjalan menuju meja kami, tetapi mereka berhenti, menunggu. Mereka tahu, Mr. Jonathan belum selesai. Mereka tahu, ada babak yang lebih besar yang akan terungkap. Pertunjukan yang seharusnya menjadi panggung Rayhan kini telah direbut, dan ia hanya bisa melihat dalam ketakutan.
Ketenangan yang kami pertahankan telah dibayar mahal oleh kebingungan dan kepanikan para elit metropolis Alta. Mr. Jonathan mengakhiri kisahnya, menatap Bunda Sinta dengan mata penuh penghargaan. Saya berjanji, Sinta, saya akan memastikan bahwa orang yang mencoba merusak esensi dan merendahkan nilai-nilai ini akan menerima konsekuensinya. Dan aku tahu, dengan janji itu, badai sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, kami tidak akan basah. Kami akan berdiri di tengah badai itu, kering, dan sangat puas. Udara di sekeliling kami terasa tebal, dipenuhi dengan ketegangan dan ribuan pertanyaan yang tidak terucapkan. Setelah pengakuan Mr. Jonathan, kami tidak lagi dilihat sebagai badut yang diundang untuk dipermalukan, melainkan sebagai teka-teki berjalan. Para tamu VVIP yang tadi menatap sinis kini bergeser lebih dekat, mencoba menangkap setiap detail. Aku merasakan status kami berubah secara drastis, seolah gaun tirai bekas yang kukenakan mendadak terbuat dari sutra termahal yang tak tertandingi. Seorang pria parubaya, yang aku tahu adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan lain, memberanikan diri. Mr. Jonathan, tanyanya, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Jika Sinta sangat berharga, dan Anda ingin menghormati esensi Alta Capital, lantas mengapa Lara dan Sinta datang dalam kondisi ini? Apakah mereka tidak memiliki hak istimewa? Pertanyaan itu menohok langsung ke inti masalah, mengacu pada kesengajaan Rayhan untuk memamerkan kemiskinan kami. Mr. Jonathan menoleh ke arahku. Senyumnya kini menyimpan misteri yang dalam, bukan lagi nostalgia. Itulah yang akan saya jelaskan, katanya. Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu yang jatuh ke kolam. Saya memang tidak bisa memberikan hak istimewa kepada Sinta karena beliau menolak. Tetapi ada orang lain yang memiliki ikatan jauh lebih kuat dengan wanita ini dan putrinya. Semua orang kembali mematung, menanti plot twist kedua. Aku sendiri merasa penasaran luar biasa. Apakah Bunda menyembunyikan rahasia lain? Aku menatap Bunda Sinta yang kini memejamkan mata sejenak, seolah bersiap menerima takdir. Aku tahu Bunda menyembunyikan banyak hal, tetapi aku tidak pernah menyangka rahasia itu bisa mencapai level kekuasaan sebesar ini. Lara adalah putri dari Dirgantara, Mr. Jonathan berucap, melontarkan nama itu ke udara ballroom seolah itu adalah bom waktu. Ayah Dirgantara, pendiri Dirgantara Holdings, jaringan investasi yang menjadi pemegang saham terbesar, dan paling diam, di banyak perusahaan, termasuk Alta Capital. Terdengar desisan kaget yang masif, jauh lebih keras daripada reaksi sebelumnya. Nama ayah Dirgantara di metropolis Alta bukanlah sekadar nama, melainkan mitos. Sosoknya jarang terlihat. Ia beroperasi di balik layar, menggerakkan roda ekonomi dari balik bayangan. Dirgantara Holdings adalah kekuatan tersembunyi yang dihormati dan ditakuti. Aku menyadari, Rayhan selalu mengidolakan sosok Dirgantara, memuja filosofi bisnisnya yang bersih dan idealis. Aku menatap Mr. Jonathan, lalu ke Bunda Sinta, lalu ke diriku sendiri. Aku, putri dari Dirgantara? Tidak mungkin. Ayahku. Aku tidak pernah tahu siapa ayahku. Bunda Sinta selalu tertutup. Ia hanya bilang ayahku adalah orang yang baik tetapi harus mengejar mimpinya. Aku tumbuh besar dengan pemikiran bahwa ayahku hanyalah orang biasa yang pergi untuk mencari pekerjaan. Lucu sekali, ya? Ternyata ayahku mengejar mimpinya dengan mendirikan kerajaan bisnis. Aku tidak bisa menahan tawa kecil yang geli. Itu adalah tawa lega. Tawa humor yang meledak dari ketegangan yang menumpuk. Aku benar-benar tidak pernah tahu siapa aku. Dan Rayhan, pria yang meninggalkan kami karena kami miskin, baru saja secara terbuka menghina putri dari idolanya sendiri. Ironi ini terlalu manis untuk diterima. Di tengah ruangan, aku bisa melihat Rayhan. Pemandangan itu adalah hadiah terindah di malam yang menyakitkan. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan membiru. Ia melepaskan tangan tunangannya yang kini menatapnya dengan jijik. Semua kekuatannya, semua kesombongannya, runtuh seperti kartu remi yang tersentuh sedikit. Dia menyadari kesalahannya. Dia menyadari bahwa dia bukan hanya menukar berlian. Dia menukar seluruh tambang berlian hanya demi sebongkah batu imitasi. Mr. Jonathan melanjutkan penjelasannya,
menatap tajam ke arah Raihan, seolah memberikan palu hukuman. Ayah Dirgantara adalah mentor saya. Ia adalah orang yang membiayai langkah awal saya setelah Sinta memberikan saya ide. Dirgantara dan Sinta memiliki ikatan yang dalam di masa lalu. Ia sengaja membiarkan kalimat itu menggantung. Dan ia hanya mencari satu hal selama bertahun-tahun, putri tunggalnya. Bunda Sinta akhirnya berbicara. Suaranya bergetar karena emosi. Aku menyembunyikan ini, Jonathan, katanya, menatap Emer Jonathan. Aku ingin Lara tumbuh tanpa bayang-bayang kekayaan dan kekuasaan. Aku ingin dia mandiri. Namun, pengakuan itu tidak lagi penting. Rahasia telah terkuak. Lara, yang 15 menit lalu dicemooh karena gaunnya yang kusam, kini diakui sebagai putri dari salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di metropolis Alta. Para tamu yang tadi menertawakan kami kini bergegas mendekat, mencoba menyapa kami dengan senyum yang dipaksakan dan kartu nama di tangan. Raihan, melihat orang-orang yang selama ini ia coba pamerkan kini meninggalkannya dan berkerumun di sekitar kami, benar-benar hancur. Ia mulai berjalan gontai, melewati kerumunan yang kini mengabaikannya sepenuhnya. Ia berjalan bukan ke arah tunangannya, tetapi langsung ke arah kami. Aku tahu, drama yang paling emosional, permintaan maaf yang terlambat, akan segera terjadi. Dan aku sudah siap. Raihan harus merasakan konsekuensi dari kesombongannya sampai ke tulang. Malam ini, Alta Global Gala telah berubah total, dari panggung penghinaan menjadi panggung keadilan. Raihan tiba di meja kami bukan sebagai eksekutif yang sombong, melainkan sebagai pria yang seluruh dunia kebanggaannya baru saja runtuh di hadapan matanya. Langkahnya gontai, jas mahalnya kini tampak lusuh di tubuhnya, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak lagi menatap kami dengan cibiran, melainkan dengan mata yang berkaca-kaca, penuh penyesalan dan, yang paling utama, ketakutan yang mendalam. Ia berhenti tepat di depan kami, dan aku bisa mencium aroma sampahnya yang ia minum untuk menenangkan dirinya, yang ternyata gagal total. Lara, Sinta, bisiknya, suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Sebuah kontras menyedihkan dari suaranya yang lantang saat mempermalukan kami tadi. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya menjauh, menjaga jarak fisik yang selama ini ia ciptakan. Maafkan aku, katanya lagi. Air mata mulai mengalir, membasahi wajahnya. Aku sangat bodoh. Aku tidak tahu. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan kembali bersamamu. Kita bisa memiliki semua ini, Lara. Kita bisa hidup di dunia ini, bersama. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kata-katanya bukan tentang cinta, melainkan tentang penyesalan yang didorong oleh spreadsheet dan balance sheet. Dia menyesal karena kehilangan aset, bukan karena kehilangan hatiku. Dia menyesal karena dia baru saja menghina Putri Dirgantara, bukan karena dia menyakitiku. Kepalanya tidak bisa memproses fakta bahwa dia telah menukar statusnya yang diimpikan dengan kerikil, dan dia berharap aku adalah tiket pulangnya. Kenapa kau baru menyesal sekarang, Raihan? Tanyaku. Suaraku datar, menusuk tanpa perlu meninggikan nada. Aku sengaja menggunakan kata, kau. Menarik kembali semua formalitas di antara kami. Kenapa bukan saat kau menukar janji setia kita dengan janji palsu? Kenapa bukan saat kau mencampakkan Bunda Sinta yang selalu baik padamu? Aku tahu jawabannya. Karena saat itu, dia yakin kami tidak punya apa-apa. Melihat Raihan memohon dan menangis di depan kami adalah pembalasan yang manis. Aku merasa ada beban bertonton yang terlepas dari pundakku. Aku menoleh ke belakang, mencari Maya, tunangannya. Maya, yang tadinya angkuh, kini menatap Raihan dengan jijik. Ia mundur selangkah, seolah tidak ingin ada kaitan dengan pria yang mendadak kehilangan semua kekuasaannya. Ia datang karena status. Dan ia pergi karena status itu hilang. Raihan melihat tatapan Maya dan ia panik. Ia berbalik ke arah Emer Jonathan, yang sejak tadi hanya dia mengamati seperti hakim di pengadilan. Tolong, Emer Jonathan, beri saya kesempatan. Saya bersumpah akan bekerja keras. Saya akan melakukan apapun untuk perusahaan ini.
Saya adalah karyawan terbaik Anda. Mr. Jonathan melangkah maju, kehadirannya yang tenang mendominasi kehancuran Rayhan. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya dingin. Alta Capital tidak membutuhkan pekerja yang menjual integritasnya dengan harga murah, Rayhan, kata Mr. Jonathan, suaranya tegas dan tanpa kompromi. Ia berbicara cukup keras agar semua tamu yang berkerumun mendengarnya. Kamu memiliki pengetahuan, tetapi kamu tidak memiliki hati. Kamu mengkhianati nilai-nilai dasar perusahaan ini. Kamu merendahkan kehormatan seseorang yang sangat saya hormati, dan kamu menghina putri dari pendiri yang paling saya segani. Kalimat itu adalah hukuman mati. Efektif mulai malam ini, lanjut Mr. Jonathan, tanpa jeda. Posisi Vice President Eksekutif kamu ditarik, dan kamu dikeluarkan dari Alta Capital. Tolong segera tinggalkan acara ini. Rayhan tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terhuyung mundur, menatap kami, lalu ke Mr. Jonathan, dan kemudian ke arah Maya yang sudah berjalan menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah lantai dansa. Ia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Harga diri, pekerjaan, dan masa depannya. Aku melihatnya terduduk di lantai, menangis tanpa suara, menyesali keputusan yang ia buat setahun lalu. Aku tahu, drama kami sudah selesai. Aku tidak lagi perlu berada di sana. Aku menatap Rayhan untuk terakhir kalinya. Tidak ada dendam, hanya iba yang tipis. Hiduplah dengan baik, Rayhan, bisikku, meskipun aku tahu dia tidak mendengarnya. Mungkin suatu hari nanti, dia akan mengerti bahwa kekayaan sejati tidak bisa diukur dengan uang. Aku menggenggam tangan Bunda Sinta. Kami berbalik, berjalan menjauh dari kerumunan yang kini menatap kami dengan kekaguman yang nyaris berlebihan. Langkah kami terasa ringan. Gaun tirai bekas itu seolah melayang. Kami tidak perlu menoleh ke belakang untuk tahu bahwa kami telah pergi sebagai pemenang sejati. Namun, saat kami mencapai pintu lift, Mr. Jonathan menghampiri kami lagi, terengah-engah. Tunggu, Sinta, Lara, jangan pergi dulu. Pintanya, Ayah Dirgantara ada di sini. Dia menunggu kalian. Dia ingin melihat putri dan cintanya yang lama. Aku menoleh, kaget. Ayahku ada di sini? Drama ini ternyata masih jauh dari kata selesai. Kami tidak hanya meninggalkan mantan suami yang hancur. Kami berjalan menuju takdir baru yang belum pernah kubayangkan. Kami masuk ke dalam lift, meninggalkan kemewahan palsu dan air mata penyesalan Rayhan, dan menuju ke ruangan rahasia di mana Ayah Dirgantara menanti. Kami mengikuti Mr. Jonathan melewati lorong tersembunyi, menjauh dari dentingan gelas sampanye dan bisikan penuh syok di ballroom. Dinding lorong itu dilapisi panel akustik yang tebal, memisahkan kami sepenuhnya dari dunia yang baru saja kami tinggalkan. Aku merasa seperti berjalan di antara dua babak kehidupan yang sangat berbeda. Di belakangku ada kehancuran Rayhan, dan di depanku ada misteri seorang ayah yang namanya hanya sebuah legenda. Mr. Jonathan berhenti di depan sebuah pintu kayu gelap tanpa tanda pengenal. Ia mengetuk 2 kali, lalu membukanya perlahan. Ruangan di dalamnya adalah private lounge eksklusif, jauh lebih mewah dan tenang dari ballroom di luar. Di sana, duduk di sofa kulit hitam, ditemani beberapa dokumen di meja marmer, adalah seorang pria paruh baya. Pria itu menoleh ke arah kami saat pintu dibuka, dan di detik itu, waktu terasa berhenti. Pria itu adalah Ayah Dirgantara. Wajahnya yang sering kulihat di majalah-majalah bisnis, meskipun hanya sesekali, kini terlihat di depan mataku. Ia tidak mengenakan tuxedo yang mencolok, hanya setelan jas abu-abu yang elegan. Di matanya yang tajam dan hangat, aku melihat kemiripan samar dengan mataku sendiri. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksinya saat melihat Bunda Sinta. Ayah Dirgantara bangkit berdiri, menjatuhkan pena yang ia pegang tanpa peduli. Wajahnya yang biasa terlihat berwibawa kini dipenuhi kerinduan, penyesalan, dan rasa sakit yang mendalam. Ia berjalan cepat ke arah kami, mengabaikan Mr. Jonathan dan para pengawalnya yang berjaga. Sinta. Hanya nama itu yang keluar dari bibirnya, diucapkan dengan getaran emosi yang begitu kuat. Bunda Sinta, yang selalu tegar, tidak mampu menahan air matanya kali ini.
Ia berlari ke depan, dan mereka berdua berpelukan. Itu adalah pelukan yang dipenuhi kerinduan puluhan tahun. Pelukan yang menceritakan 1000 kisah tanpa perlu satu kata pun. Aku berdiri di sana, menyaksikan drama paling nyata dalam hidupku. Menyaksikan ibu yang selalu kujaga kini kembali ke pelukan masa lalunya. Setelah beberapa saat, ayah Dirgantara melepaskan pelukan itu, memegang kedua bahu Bunda Sinta, menatapnya lurus-lurus. "Maafkan aku, Sinta," katanya. Suaranya kini kembali tenang, tetapi ada nada penyesalan yang mendalam. "Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Aku sangat menyesal." Bunda Sinta hanya menggeleng. Air mata membasahi pipinya. Ia menceritakan kembali kisah itu dengan suara yang nyaris berbisik. Ayah Dirgantara saat itu hanyalah seorang pemuda ambisius yang berasal dari keluarga konglomerat konservatif. Keluarga besarnya menentang hubungannya dengan Bunda Sinta, yang saat itu hanyalah seorang gadis sederhana dengan mimpi besar. Ayah Dirgantara diberi pilihan kejam, tinggalkan Sinta dan terima warisan untuk mengejar mimpi bisnisnya, atau tinggalkan segalanya dan hidup miskin bersamanya. "Aku membiarkanmu pergi, Budi," kata Bunda Sinta, menggunakan nama kecil ayah Dirgantara yang juga tidak pernah kudengar. "Aku tahu kamu diciptakan untuk melakukan hal besar. Aku tidak ingin menjadi beban yang menahan impianmu. Aku ingin kamu berhasil, dan aku bangga melihatmu di puncak." Aku tahu, saat itu Bunda Sinta tidak hanya memikirkan cinta. Ia memikirkan harga diri dan ambisi ayah Dirgantara. Ia memilih pergi, menjaga kehormatan, dan membiarkan pria yang dicintainya terbang setinggi mungkin. Emer Jonathan yang sedari tadi dia mengamati, hanya mengangguk pelan, seolah memahami pengorbanan besar itu. Ayah Dirgantara menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang sudah dipikulnya selama 20 tahun. Ia lalu mengalihkan pandangannya kepadaku. Matanya kini penuh perhatian. Aku berdiri canggung. Gaun tirai bekas itu terasa sangat tidak pantas di ruangan VVIP ini. "Jadi, ini putriku," katanya. Suaranya melembut. Ia berjalan ke arahku dan memegang tanganku. Tangannya hangat dan kuat. "Kamu sangat mirip dengan ibumu, Lara. Kecantikannya, ketenangannya." Ia berhenti, dan pandangannya kini mengarah ke gaun sederhanaku, lalu ke kebaya Bunda Sinta. "Aku tahu Sinta melakukan ini karena prinsip. Tetapi aku tidak bisa lagi membiarkan kalian hidup dalam kesederhanaan seperti ini. Aku akan memperbaiki semua kesalahan yang aku buat di masa lalu." Aku hanya bisa mengangguk, terlalu terkejut untuk berbicara. Aku tidak bisa memproses fakta bahwa pria di depanku, sosok legendaris yang menggerakkan metropolis Alta, adalah ayahku. Pria yang kuanggap hanyalah bayangan dari cerita Bunda, kini nyata, di depan mataku, siap mengubah seluruh kehidupanku. Ayah Dirgantara menoleh ke Mr. Jonathan. "Jonathan, pastikan mereka berdua mendapatkan semua yang pantas mereka dapatkan. Dan siapkan kepulangan mereka. Mereka akan pulang ke rumahku malam ini." Mr. Jonathan tersenyum penuh hormat dan mengangguk. Aku menatap Bunda Sinta, mencari jawaban atas semua kebingungan ini. Bunda Sinta hanya tersenyum. Senyum yang sama tenangnya seperti saat ia menghadapi cibiran Raihan. "Kita hanya ingin dia mengakui kita, Nak, tidak lebih," bisiknya padaku. Namun, aku tahu, pengakuan seorang ayah Dirgantara jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. Malam itu, kami tidak hanya menang melawan Raihan, kami menemukan kembali sebuah keluarga yang hilang. Dan aku tahu, kehidupan yang baru dan sangat berbeda baru saja dimulai. Kami akan pulang. Perjalanan meninggalkan Alta Tower malam itu terasa seperti kami naik roket menuju dimensi lain. Kami duduk di kursi belakang mobil mewah ayah Dirgantara. Mobil yang saking canggihnya sampai aku curiga ia bisa terbang. Bunda Sinta dan ayah Dirgantara duduk bersebelahan. Tangan mereka saling menggenggam, mengobrol pelan tentang waktu yang hilang dan masa depan yang harus mereka kejar. Aku hanya diam, mencerna semua yang terjadi. Kami meninggalkan seorang mantan suami yang hancur berkeping-keping, dan kini kami menuju sebuah istana. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi di kawasan paling elit metropolis Alta. Gerbang itu terbuka otomatis,
memperlihatkan jalan masuk yang dihiasi pepohonan rindang dan lampu taman yang lembut. Di ujung jalan itu, berdiri rumah yang lebih pantas disebut mahakarya arsitektur, berkilauan dalam cahaya rembulan. Ini adalah rumah ayah Dirgantara, dan kini, ini adalah rumahku. Aku dan Bunda Sinta memasuki rumah itu dalam diam, dipimpin oleh ayah Dirgantara yang tampak bangga. Interiornya begitu luas, begitu sunyi, begitu mewah, sampai aku merasa takut mengeluarkan suara keras. Ada pelayan yang menyambut kami dengan sapaan hormat. Aku merasa canggung, terbiasa melakukan segala hal sendiri. Kini aku harus menerima sambutan bak seorang putri bangsawan. Malam itu, setelah kami diantar ke kamar yang sangat luas, lengkap dengan balkon yang menghadap langsung ke kota metropolis Alta yang berkilauan, aku menarik Bunda Sinta untuk duduk di tepi ranjang yang empuk. Aku membutuhkan kejujuran, bukan kemewahan. Kenapa, Bunda? Tanyaku, suaraku lembut, tetapi penuh desakan. Kenapa ibu tidak pernah bercerita tentang Dirgantara? Kenapa ibu membiarkan kita hidup susah? Bunda Sinta menatapku. Matanya dipenuhi cinta yang tak terbatas. Ia lalu mulai bercerita. Setelah ayah Dirgantara memilih ambisinya, Bunda Sinta memilih pergi. Dia tahu dia mengandungku, tetapi dia tidak pernah menghubunginya, tidak pernah meminta bantuan. Ia takut ayah Dirgantara akan merasa terbebani, atau lebih buruk, ia takut aku akan tumbuh menjadi gadis yang manja dan bergantung pada kekuasaan nama besar. Aku tidak ingin kamu tumbuh dalam bayangan ayahmu, Lara, jelas Bunda Sinta, suaranya sedikit bergetar. Kekayaan itu berat. Nak, kekuasaan itu bisa merusak. Aku ingin kamu kuat, seperti aku. Aku ingin kamu belajar bahwa kamu bisa berdiri tegak dengan tanganmu sendiri, tanpa nama besar siapapun di belakangmu. Bunda Sinta menekankan bahwa ia tidak menyesali masa lalu yang susah itu. Ia bangga karena ia berhasil mendidikku menjadi pribadi yang mandiri. Aku akhirnya mengerti. Semua kerja keras, semua kesederhanaan, semua air mata yang kami bagi, bukanlah kutukan, melainkan investasi yang dilakukan Bunda Sinta untuk karakterku. Aku memeluknya erat. Pengakuan ini jauh lebih berharga daripada istana di sekeliling kami. Beberapa hari berikutnya adalah masa adaptasi yang lucu. Aku dan Bunda Sinta sering berbisik-bisik, bingung menggunakan peralatan makan yang begitu banyak, atau merasa terlalu formal saat berbicara dengan para pelayan. Ingat, Lara, Bunda pernah berbisik saat kami berada di meja makan yang panjang. Kita harus bersikap wajar saja. Jangan sampai mereka curiga kita tidak tahu cara membedakan garpu salad dan garpu utama. Padahal, dulu kita pakai sendok saja sudah syukur, ya. Humor ringan itu selalu ada, memecah kekakuan dan membuat kami tetap membumi di tengah kemewahan yang gila. Di sisi lain, Karma bekerja dengan sangat cepat dan sangat elegan. Aku mendengar kabar dari Emer Jonathan bahwa Reyhan benar-benar hancur. Bukan hanya dipecat, reputasinya di metropolis Alta hancur total setelah pengakuan Emer Jonathan. Ia dianggap sebagai pengkhianat nilai dan seorang oportunis kelas bawah. Maya, tunangannya, langsung meninggalkannya, mengambil kembali cincin berlian mahal itu. Reyhan kini kehilangan pekerjaan, tunangan, dan, yang paling penting, semua teman-teman yang hanya datang karena statusnya. Aku tidak merasakan kepuasan yang brutal, melainkan rasa lega yang dingin. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Kebenaran dan kesombongan Reyhan sendiri yang menghukumnya. Itu adalah balas dendam yang paling bersih dan paling elegan. Melihat musuhmu jatuh karena perbuatannya sendiri. Namun, aku tahu, aku tidak bisa hanya menjadi putri Dirgantara yang hilang, dan menikmati warisan yang datang tiba-tiba. Aku harus membuktikan diriku. Aku harus mewujudkan semua ajaran Bunda Sinta. Saat ayah Dirgantara mengundangku ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang dipenuhi buku-buku tebal dan karya seni bernilai tinggi, aku mengambil keputusan. Ayah, kataku, suaraku mantap. Aku ingin belajar. Aku ingin belajar tentang Dirgantara Holdings, tentang Alta Capital, tentang semua yang ayah bangun. Aku ingin menjadi pewaris yang pantas, bukan hanya penerima warisan. Ayah Dirgantara tersenyum, senyum bangga yang belum pernah kulihat.
Ia tahu, Bunda Sinta telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ia tahu, putrinya tidak hanya mendapatkan harta, tetapi juga integritas. Malam itu, bukan hanya tentang pengakuan keluarga, tetapi tentang pengakuan bahwa aku siap untuk menghadapi dunia bisnis yang keras, bersenjatakan kejujuran Bunda Sinta dan nama besar Ayah Dirgantara. Babak baru kehidupanku, babak pembangunan diri, baru saja dimulai. Aku tenggelam dalam dunia baru yang penuh angka, strategi, dan risiko besar. Hari-hari pertamaku di kantor terasa seperti aku kembali ke bangku sekolah, tetapi kali ini, pelajarannya bernilai miliaran. Ayah Dirgantara adalah guru yang ketat tetapi penuh kasih. Ia tidak hanya mengajariku tentang cara menghasilkan uang, tetapi juga tentang pentingnya kejujuran, bahkan ketika kejujuran itu mahal harganya. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, Lara, ayah sering berkata, tetapi dengan integritas yang tak terbantahkan. Aku mendengarkan, menyerap setiap kata, dan bertekad untuk menjadi lebih baik dari siapapun yang pernah meremehkan kami. Dalam waktu 2 tahun, aku tidak lagi hanya menjadi putri yang hilang di Dirgantara Holdings. Aku menjadi tangan kanan ayahku. Aku mulai memimpin proyek-proyek besar, bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan besar, dan mengambil keputusan-keputusan strategis. Rasanya luar biasa, apalagi mengingat betapa aku dulu menghabiskan hari-hari hanya untuk mengisi formulir dan takut pada tagihan listrik. Aku terkadang tertawa sendiri, membayangkan Raihan melihatku sekarang, memimpin rapat di ruang yang dulu hanya bisa ia impikan. Di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis itu, aku menemukan sebuah jeda yang menenangkan, dan jeda itu bernama Leo. Ia adalah seorang arsitek muda yang bekerja pada salah satu proyek pembangunan berkelanjutan Alta Capital. Proyek yang dulunya terinspirasi dari ide Bunda Sinta. Leo adalah pria yang sederhana, bersemangat tentang desain yang jujur, dan tidak tahu menahu tentang kekayaan atau nama besar. Baginya, aku hanyalah Lara, seorang wanita yang peduli pada fungsionalitas dan keindahan ide. Hubungan kami tumbuh perlahan, jauh dari sorotan media. Leo mencintaiku apa adanya, dan itu adalah hal yang paling berharga. Ia sering mengkritik desain mewah yang berlebihan dan memujiku karena menyukai gaun sederhana. Aku merasa sangat lega. Untunglah Leo tidak tahu aku dulu terpaksa makan macaron emas demi martabat. Pikirku suatu kali, tawa kecilku memecah kesunyian di kafe sederhana tempat kami biasa bertemu. Ia adalah bukti bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan undangan emas. Namun, drama lama masih menyimpan satu babak terakhir. Raihan, setelah jatuh dan terhina, berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan pesaing. Didorong oleh dendam dan keputusasaan, ia mencoba membalas. Ia mulai membocorkan rahasia-rahasia dagang, mencuri ide, dan bahkan mencoba merekrut orang-orang kunciku. Dia ingin menghancurkan kami, bukan karena ambisi, tetapi karena kebencian. Ayah Dirgantara memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tampak serius. Raihan mencoba menyerang kita. Nak, katanya. Dia menggunakan semua pengetahuannya tentang kelemahan kita. Aku tidak marah. Aku justru merasa tenang. Aku tahu ini adalah ujian terakhirku. Aku harus mengalahkannya. Tetapi bukan dengan cara yang kotor. Aku dan timku bekerja siang dan malam. Kami tidak membalas dengan kebocoran informasi. Kami membalas dengan integritas. Kami mengamankan proyek yang dicuri Raihan dengan menawarkan inovasi etis yang jauh lebih unggul, yang berakar pada filosofi humanis Bunda Sinta. Kami membuktikan bahwa perusahaan kami tidak hanya kuat secara modal, tetapi juga kuat secara moral. Kemenangan itu mutlak. Perusahaan pesaing Raihan ambruk karena skandal etika yang ia ciptakan sendiri, dan ia dipecat, kali ini tanpa ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ia kehilangan segalanya, termasuk reputasi terakhirnya. Aku tahu, Raihan menyadari kekalahan terakhirnya. Aku tidak perlu menemuinya. Kemenangan ini sudah berbicara dengan sendirinya. Beberapa bulan setelah kemenangan itu, Leo mengajakku berjalan-jalan di taman kota yang sederhana, bukan di balkon penthouse mewah. Ia berlutut, mengeluarkan cincin perak yang ia desain sendiri, melamarku dengan kata-kata tulus. Tidak ada gemerlap, tidak ada kamera,
Hanya janji sederhana untuk hidup bersama. Aku menerimanya tanpa ragu. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, yang tidak bisa dibeli dengan saham atau warisan. Pernikahan kami diadakan 6 bulan kemudian. Sederhana, intim, di sebuah kapel kecil, jauh dari sorotan media. Aku mengenakan gaun sederhana yang Bunda Sinta desain khusus untukku. Ayah dan Bunda Sinta tampak sangat bahagia. Mereka tahu, aku telah menutup babak lama dengan indah. Aku bukan hanya pewaris kekayaan, aku adalah pewaris integritas. Aku berdiri di samping Leo, tersenyum. Aku tahu, Rehan pasti mendengar tentang pernikahan kami. Dia pasti tahu bahwa aku tidak hanya mendapatkan kembali harga diriku, tetapi juga menemukan cinta sejati, sesuatu yang tidak akan pernah ia pahami. Dia menukar berlian, dan kini, aku mendapatkan permata yang tak ternilai harganya. Kami memilih untuk fokus pada kebahagiaan kami, bukan pada kehancurannya. Kami memilih ketenangan di atas kebisingan. Hidupku kini lengkap. Aku memiliki Bunda Sinta yang bijaksana, Ayah Dirgantara yang penyayang, dan Leo yang tulus. Kami membuktikan, kekayaan sejati bukanlah dihitung dari nol di rekening bank, tetapi dari jumlah ketulusan yang kita miliki. Dan itulah inti berlian yang tidak akan pernah bisa diremehkan oleh siapapun. Kisahku, yang dimulai dengan penghinaan, berakhir dengan kemenangan yang damai dan cinta yang abadi.